Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah pada sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Ibu pimpin ya membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semuanya hadir ya? Alhamdulillah pada pagi hari ini kalian hadir semua. Nah, kalian rapikan dulu tempat duduknya, pakaiannya. Terus kalau ada sampah di sekitar kalian, tolong dipungut ya, dan masukkan ke dalam tong sampah agar pembelajaran kita pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan kalian belajarnya dengan nyaman. Ini adalah pembelajaran fikih kita yang pertama, yaitu memasuki kelas 6 semester 1. Kita akan belajar tentang makanan halal dan haram. Sudah pada sarapan belum? Alhamdulillah sudah pada sarapan ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar makanan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian makanan halal dan haram dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan membaca buku teks, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam makanan yang halal dan haram dengan percaya diri. Ketiga, dengan kegiatan diskusi kelompok dan membaca buku, peserta didik dapat menyebutkan hikmah mengkonsumsi makanan yang halal dengan benar. Keempat, dengan kegiatan diskusi kelompok dan membaca buku, peserta didik dapat menyebutkan akibat mengkonsumsi makanan yang haram dengan benar. Kelima, dengan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menuliskan kesimpulan tentang makanan halal dan haram dengan tepat. Dan yang keenam, dengan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan jenis makanan halal dan haram dalam bentuk pengelompokan ilustrasi gambar dengan tepat. Ayo anak-anak, kita akan membentuk grup investigation. Bagi kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 8 orang karena jumlah kalian satu kelas ini adalah 32 orang. Jadi satu kelompok terdiri dari 8 orang dan satu kelas ini terdiri dari 4 kelompok. Setelah kalian bagi kelompoknya, kalian pilih temannya yang akan menjadi ketua kelompok. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu materi yang akan kelompok kalian diskusikan. Materi tersebut terdiri dari arti makanan halal dan haram, hukum makanan halal dan haram, macam-macam makanan halal dan haram, hikmah mengkonsumsi makanan halal dan haram. Coba kalian amati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, ibu beri kesempatan untuk kalian bertanya. Tidak ada yang bertanya? Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Ibu akan memberikan kalian sebuah pertanyaan. Yang pertama, apakah yang kalian ketahui tentang gambar tersebut? Kedua,
manakah yang makanan halal dan manakah yang makanan haram? Untuk menjawab pertanyaan Ibu, coba kalian baca buku kalian. Di situ ada teks yang menunjukkan jenis makanan halal dan haram. Sudah dapat jawabannya? Ayo, kelompok mana yang akan menjawab terlebih dahulu? Iya, Ibu persilahkan kelompok Centini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Iya, benar. Kasih tepuk tangan dulu. Bagus, kelompok Centini jawabannya. Coba kalian dengarkan baik-baik penjelasan Ibu ya tentang jawaban tadi untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama merupakan jenis makanan yang halal dan haram. Untuk jawaban nomor 2, yaitu gambar ayam goreng merupakan makanan halal. Dan yang selanjutnya yaitu masakan babi merupakan makanan haram. Ayo kalian simak arti makanan halal. Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang sangat jelas dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan-makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. Selanjutnya, hukum makanan halal. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain, bahwa setiap makanan pada dasarnya adalah halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Macam-macam makanan yang halal. Untuk mengetahui halalnya makanan yang kita konsumsi, maka dapat ditinjau dari 2 macam, yaitu makanan halal menurut zatnya. Makanan yang ditinjau dari zatnya ini jenis makanan yang akan layak dikonsumsi atau tidaknya kita bisa mengetahui dari ciri-ciri makanan tersebut, antara lain yaitu makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, tidak merusak badan, akal pikiran, dan tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita disuruh memakan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu sungguh musuh yang nyata bagimu." Makanan halal menurut cara memperolehnya. Syarat makanan yang halal tidak hanya ditinjau dari jenis zatnya, tetapi juga dilihat dari cara memperolehnya. Agama Islam mensyaratkan makanan yang halal dilihat dari cara memperolehnya, yaitu diperoleh tidak dengan cara batil atau tidak sah. Tidak boleh dengan cara riba. Jadi, jika cara mendapatkan makanan yang kita makan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan yang tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula.
Adapun makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai berikut ini. Semua rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makanan yang baik dan halal, seperti padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, serta makanan yang lainnya. Semua makanan yang berasal dari laut, itu dalam air, semua binatang ternak, ayam, itik, kambing, sapi, dan binatang lainnya. Binatang buruan seperti kijang, kelinci, dan sebagainya. Hikmah mengkonsumsi makanan yang halal adalah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW menyeru umat Islam agar memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pastilah ada hikmah dan kelebihan yang dapat membantu manusia untuk menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara yang lebih baik di antara lain yaitu dapat kesehatan hati dan jasmani badan kita, supaya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari siksa api neraka. Makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik, sedangkan makanan yang haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia supaya mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Sebaliknya, manusia diharuskan menjauhi makanan yang haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga yang berbunyi, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah. Karena itu suatu perbuatan fisik. Pada hari itu orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena ia lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Macam-macam makanan haram, makanan yang diharamkan oleh agama, yaitu yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu haram aini. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendanya, seperti daging babi, darah, dan bangkai. Haram sababi, yang kedua ini merupakan haram sababi. Maksudnya hukum makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena ada sebab yang menjadikannya haram. Makanan tersebut seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Haram sababi dapat ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama, seperti makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara
zolim seperti mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain. Hasil haram dari penjualan makanan haram seperti menjual daging babi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli makanan. Uang tersebut haram. Hasil haram dari membungakan uang, yaitu riba. Menjauhi makanan yang haram. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini. Tanamkan dalam diri kita sikap benci dan tidak suka terhadap makanan yang diharamkan. Hendaklah dipahami betul-betul ya anak-anak, macam-macam makanan yang diharamkan. Kalian harus bersikap hati-hati terhadap makanan yang telah diolah atau dalam kemasan. Tanamkan dalam diri kalian keyakinan di dalam diri bahwa makan sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa kita akibat mengkonsumsi makanan yang haram. Makanan haram akan merusak diri kita sendiri, seperti kesehatan kita. Doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merusak amal-amal soleh dan soleha kita, merasa hina dan rendah, menyebabkan keturunannya rendah. Nah, setelah mengumpulkan informasi dari buku bacaan, semua anggota kelompok berdiskusi dengan temannya sesuai dengan materi yang telah dibagikan dan mencatat hasil diskusi. Setelah selesai diskusi, masing-masing kelompok yang diwakili oleh ketua kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok siapa lagi selain kelompok Centini tadi yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Ya, silahkan kelompok Ayu untuk maju menyampaikan hasil diskusinya. Kasih tepuk tangan untuk semua kelompok yang telah menyelesaikan hasil diskusinya pada hari ini. Terima kasih juga untuk kelompok Ayu tentang yang telah menjelaskan tentang makanan halal dan haram. Siapa yang akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Persilahkan untuk Budiono yang telah berani untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ya, benar sekali. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kita dapat membedakan antara makanan halal dan haram. Ada yang ingin bertanya lagi tentang materi kita hari ini? Apakah sudah jelas? Apakah sudah paham? Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya. Kalau begitu, Ibu akan memberikan soal latihan. Dicatat ya soalnya. Soal yang pertama, apa pengertian dari makanan halal dan haram? Kedua, tuliskan macam-macam ketentuan dari makanan yang halal untuk dikonsumsi. Ketiga, tuliskan 3 hikmah dari mengkonsumsi makanan yang halal. Yang keempat, tuliskan 3 akibat yang akan menimpa bagi orang yang makan makanan yang haram. Pelajaran kita hari ini terlaksana dengan baik dan kalian semua pun banyak yang paham tentang materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya anak-anak.